Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri BUMN RI beserta jajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 254 ayat 7 Peraturan DPR, dalam hal waktu rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dilaksanakan pada masa reses, jenis rapat dilaksanakan atas persetujuan pimpinan DPR. Tata cara rapat selama masa pandemi COVID-19 masih belum berubah dan saya pikir tidak perlu dibacakan seluruhnya lagi karena kita semua sudah tahu dan juga mitra kerja kita juga sudah sering rapat bersama kita pada masa pandemi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6 DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani secara fisik dan virtual oleh 37 orang dari 54 anggota Komisi 6 DPR RI yang terdiri atas 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Oleh karena itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri BUMN RI atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan pimpinan DPR, agenda rapat kerja hari ini adalah agenda tunggal, yaitu penyampaian rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI kepada Menteri BUMN RI. Untuk itu kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 4.30 ya? 4.30 setuju? Setuju. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh maskapai nasional kebanggaan kita, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, serta dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 6 DPR RI telah melakukan pembentukan panitia kerja atau Panja Penyelamatan Garuda. Sejak dibentuk pada tanggal 16 Februari 2022, Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 telah melaksanakan serangkaian rapat dengan berbagai pihak, antara lain Wakil Menteri BUMN 2, jajaran Direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk, serta beberapa atau tepatnya 7 BUMN yang terlibat atau terkait dengan proses restrukturisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selama lebih kurang 3 bulan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI telah melakukan pembahasan berbagai aspek terkait dengan restrukturisasi Garuda Indonesia. Beberapa hal yang telah dialami oleh Panja Penyelamatan Garuda antara lain kondisi kinerja keuangan existing Garuda Indonesia beserta penyebab permasalahan penurunan kinerja, proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang berjalan, beserta proses renegosiasi hutang kepada kreditur, opsi-opsi skema penyelamatan Garuda Indonesia, implementasi operasional, serta dampak restrukturisasi Garuda Indonesia bagi BUMN-BUMN lain yang terkait. Setelah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek tersebut di atas, Panja Penyelamatan Garuda telah melakukan penyusunan rekomendasi akhir dan telah disampaikan kepada Komisi 6 DPR RI
dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Oleh karena itu, pada kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN kali ini, Komisi 6 akan menyampaikan rekomendasi akhir terkait penyelamatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebagai hasil kerja Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI selama 3 bulan terakhir ini. Pada akhirnya, semua yang kita lakukan saat ini adalah wujud kepedulian kita bersama DPR RI agar National Flag Carrier kebanggaan kita tetap mengudara, memiliki kinerja yang semakin baik, dan dapat beroperasi secara berkelanjutan di masa-masa mendatang. Pada tanggal 22 April 2022, Panja Penyelamatan Garuda telah melaporkan hasil pembahasannya kepada Komisi 6 DPR RI dan sekarang akan disampaikan kepada Menteri BUMN. Sehubungan dengan itu, baca lagi. Sehubungan dengan itu, saya akan membacakan laporan Panja Penyelamatan Garuda. Ini dong. Mungkin kalau mau dipersingkat rekomendasi aja ya. Baik, saya akan bacakan. Tadi sudah Ketua Panja kepada Komisi 6 DPR RI secara umum terkait dengan latar belakang dan kondisi terkini dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk, juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Panja, kemudian identifikasi permasalahan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, dan juga tentunya strategi penyelamatan Garuda Indonesia, di mana keseluruhan daripada laporan ini merupakan juga bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi Panja. Juga tadi telah disampaikan kebutuhan pendanaan yang diperlukan serta timeline penyelamatan Garuda Indonesia. Karena itu, sekarang saya akan membacakan bagian rekomendasi. Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI. 1. Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI mendukung pelaksanaan skema penyelamatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang telah disusun oleh Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, serta meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk melaporkan secara berkala progres penyelamatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk kepada Komisi 6 DPR RI sesuai dengan skema yang telah ditetapkan. 2. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk secara konsisten melaksanakan implementasi bisnis plan yang telah disepakati, meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo dan produk ancillary. DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi bisnis plan tersebut. Apabila terdapat rencana perubahan bisnis plan, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk segera melaporkan kepada Komisi 6 DPR RI untuk dapat dilakukan pembahasan. 3. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI mendesak PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk melaksanakan penerapan Good Corporate Governance secara baik dan konsisten dalam rangka menjamin kelangsungan PT Garuda Indonesia Persero Tbk secara berkelanjutan. 4. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN ke PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebesar 7,5 triliun rupiah dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022 yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia Persero Tbk
mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU. 5. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI memahami kemungkinan adanya program privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi hutang menjadi saham dan masuknya tambahan modal. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan kementerian lembaga yang terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51%. 6. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI memahami adanya opsi masuknya investor strategis penyelamatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi 6 DPR RI apabila investor strategis akan masuk, tentu selama kepemilikan negara minimal 51%. 7. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak, baik pada masa restrukturisasi perusahaan seperti saat ini maupun pasca restrukturisasi perusahaan. 8. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan sinergi BUMN terkait mendukung restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero Tbk. 9. Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait untuk menuntaskan permasalahan hukum yang telah terjadi sebelumnya di PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Demikian laporan pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan tindak lanjut berikutnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan tanggapan dan penjelasan lebih lanjut terhadap perkembangan dan proses penyelamatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 yang hadir hari ini, Pak Martin dan Pak Haikal, dan tentu para wakil rakyat dari Komisi 6 yang hadir. Tentu saya bersama Kementerian mengucapkan terima kasih kepada Panja Garuda yang dipimpin oleh Pak Martin dan Pak Haikal hari ini, di mana kami mengetahui daripada Komisi 6 sangat bekerja keras mendukung dan mencari solusi untuk bagaimana kita bisa dalam konteks penyelamatan Garuda. Dan tentu dari hasil beberapa kali rapat FGD ataupun secara level ataupun di Panja, kami tentu sangat mengapresiasi bagaimana dorongan untuk solusi yang diberikan kepada kami. Tentu seperti yang sebagaimana sudah dilaporkan, momen ini menjadi sangat penting karena kita lihat tren daripada pertumbuhan daripada domestik ataupun internasional sudah mulai terlihat. Tetapi juga di lain pihak masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh berbagai airlines di dunia. Tentu apakah karena keterbatasan daripada jumlah pesawatnya ataupun memang beberapa kondisi daripada masing-masing negara dalam situasi COVID ataupun situasi geopolitik yang sehingga tetap mengganggu daripada isu penerbangan secara industri secara menyeluruh. Nah, karena itu kami tentu pada hari ini sedang fokus untuk menangani daripada isu PKPU dan juga isu aftur dan juga isu daripada kekurangan daripada di industri penerbangan di dalam domestik Indonesia pada khususnya hari ini.
Dan tentu Pak Wamen 2 hadir hari ini dan beliau akan menyampaikan beberapa poin yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan juga untuk pimpinan rapat di Komisi 6 hari ini. Silakan Pak. Saya hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI, hari ini diwakili Pak Martin dan Pak Haikal, Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati. Kami akan sedikit mengulang segelintir saja mengenai permasalahan yang telah kita paparkan di Panja beberapa waktu terakhir. Dan tentunya tadi dari paparan Pak Martin terkait dengan rekomendasi, nanti kami akan sentuh juga mengenai hal-hal yang kita butuhkan dan ketepatan daripada proses restrukturisasi ini. Sebenarnya kita ketahui bahwa Garuda selama 2 tahun terakhir mengalami permasalahan dengan adanya penunggakan daripada pembayaran leasing, di mana pesawat Garuda saat ini hanya 29 saja dibandingkan dengan kondisi awal, yang menyebabkan Garuda beroperasi secara terbatas. Dan tentunya kita dengan melihat recovery domestik yang terjadi saat ini, ketersediaan pesawat yang bisa melayani untuk memberikan konektivitas pada publik menjadi terbatas dan pada akhirnya juga mengurangi pendapatan Garuda secara signifikan. Di sisi lain juga peningkatan harga aftur yang terjadi akibat terjadinya kondisi geopolitis juga memberikan tekanan tambahan, sehingga di beberapa bulan terakhir, walaupun di bulan Desember yang lalu telah mencapai nilai positif, maka Januari Februari namun berita baiknya adalah setelah terjadinya pelonggaran daripada PPKM dan juga tidak adanya pembatasan lagi dalam konteks PCR maupun rapid antigen dalam penerbangan domestik, maka di bulan Maret dan April ini pun kita lihat akan mengalami perbaikan signifikan. Dan April walaupun di proyeksi ini terlihat masih negatif, namun dalam pelaksanaannya terlihat bahwa April ini sebenarnya negatifnya sudah sangat kecil, dan insya Allah di Mei Juni ini membaik. Tentunya ini menjadi positif momentum, di mana tadi Pak Menteri sampaikan bahwa dengan positif momentum ini kita meyakini bahwa perbaikan Garuda ke depan dengan cash flow yang ada sekarang ini bisa lebih memberikan business plan yang memberikan kepastian cash flow yang stabil dan bisa memulihkan kondisi cash flow Garuda yang selama 2 tahun terakhir mengalami tekanan. Di sisi lain kita memahami bahwa kondisi ini juga mendorong terjadinya PKPU, di mana dalam beberapa meeting terakhir kita sampaikan bahwa kondisi ekuitas Garuda yang telah mengalami negatif equity sebesar $4 miliar membutuhkan solusi dalam bentuk solusi hukum, di mana saat ini telah terjadi negosiasi dan akan dilakukan voting yang insya Allah akan dilakukan di 17 Mei 2022 dan diharapkan tanggal 20 Mei 2022 akan terjadi keputusan. Nah, kami sampaikan sekali lagi, dengan berbagai effort yang kita lakukan, kita meyakini bahwa akan terjadi perdamaian, namun tetap ada keputusan yang memungkinkan adanya pilot. Dan tentunya kita akan terus optimalkan. Saat ini ada 2 jenis voting yang kita sedang amankan. Dari sisi voting, dari sisi headcount, kita cukup meyakini bahwa headcount akan kita bisa dapatkan dengan adanya banyak kreditur di menengah kecil yang telah kita rangkul. Namun memang untuk kreditur besar, dari sisi nilai, yang kita harus mencapai 67%, ini mayoritasnya adalah lessor-lessor, di mana saat ini Garuda dan tim bersama-sama dengan kami juga terus melakukan negosiasi akhir untuk mendorong lessor-lessor besar maupun grup lessor besar yang melakukan koordinasi ini bisa benar-benar mencapai angka 67% yang kita harapkan di dalam homologasi yang dilakukan 17 Mei 2022 nanti. Kalau kita lihat dari berbagai kelompok kreditur, kita telah menyelesaikan terutama dengan BUMN, kemudian dengan Airnav, dan kemudian juga dengan kreditur Kikeba, yang memang menjadi tantangan adalah Sukuk, di mana Sukuk ini merupakan penerbitan obligasi di Timur Tengah yang saat ini sedang kita negosiasikan secara berkelompok juga, dan yang lain-lain ada yang kita terus dorong termasuk dengan pembelian pesawat yang tertunda dan sebagainya. Dari berbagai effort yang kita lakukan saat ini, kita saat ini mencapai nilai 60% daripada keyakinan kita untuk mendapatkan voting secara jumlah klaim. Nah, kita harapkan dalam sisa waktu terjadi 2 bulan ke depan kita bisa memaksimalkan menjadi 67%. Untuk memberikan angin positif dalam negosiasi ini, tentunya kita telah menyampaikan bahwa kita mengharapkan adanya dukungan yang sifatnya final dalam bentuk PMN 7,5 triliun dari jaringan pembiayaan investasi 4 PN 2022, di mana saat ini kami terus. Kenapa Pak Idris? Jadi begini Pak, yang kita sudah bacakan ini kan hasil rekomendasi Panja Pak. Panja ini kan sudah bekerja dengan Pak Wamen, kemudian direksi, semua dilakukan, dan saya kira apa yang disampaikan ini sudah melalui proses. Hari ini kita tadi sudah dilaporkan oleh Pak Martin selaku Ketua Panja, kita sudah sepakat hasil Panja ini. Sehingga Panja ini tinggal diberikan kepada pemerintah, sebetulnya tinggal menanggapi Pak. Rekomendasi ini bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa ya kita nggak usah lama-lama Pak Erik. Bulan puasa Pak. Ketok. Ya, kalau kita udah selesai ketok pulang. Ya, iya, ini simpel aja nih sebetulnya. Baik. Jadi nggak usah lagi ini. Tinggal disanggapi saja bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa kita pulang. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baik. Ya, Pak, Pak. Jadi intinya Pak, dari paparan tadi kami
juga telah mendengarkan rekomendasi Panja, karena kami juga secara intens berkomunikasi. Kami berterima kasih Pak atas dukungan dari Panja yang telah disampaikan kepada komisi, dan kami sepakat Pak dengan seluruh poin yang disampaikan oleh Pak Martin tadi. Poin-poin tadi telah kita bahas secara detail, dan seluruh poin termasuk terkait PMN 7,5 triliun, kemudian kemungkinan masuk investor strategis, maupun juga yang paling penting adalah bagaimana mengawal bisnis plan ke depan, terutama bagaimana bisnis plan ini bisa memberikan sustainability jangka panjang. Semua masalah hukum semuanya telah kita sepakati, dan kami mendukung dan menerima Pak seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Panja kepada komisi Pak. Dari kami seperti itu Pak. Pak Menteri, kami persilakan. Terima kasih, pimpinan. Baik, terima kasih kepada Saudara Menteri BUMN dan juga Pak Wamen dan jajaran. Mungkin karena selama ini Panja Garuda terkait dengan korporasi dan juga bisnis plan rapatnya tertutup. Jadi mungkin tadi digunakan oleh mitra kerja kita sedikit dalam rapat terbuka agar juga publik dapat mengetahui. Dan mungkin juga sebagai satu latar belakang kenapa kita juga harus melaksanakan rapat pada masa reses ini, karena pada tanggal 17 April ya Pak ya? Nggak, yang untuk menyampaikan proposal Mei. Votingnya 17 Mei, tetapi menyampaikan proposalnya tanggal April. April Pak. Iya kan? Yang rencana penyelamatan Pak. Ya. Saya lupa tanggal, tapi bulan April ini harus disampaikan proposal, dan persetujuan Panja kita merupakan bagian dari proposal yang disampaikan di pengadilan. Ya, tidak terpisahkan. Jadi itu sebabnya kita harus rapat pada kesempatan ini. Baik. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada tanggapan yang sudah disampaikan oleh Menteri BUMN dan juga yang sudah menerima hasil Panja kita. Saya persilakan bila memang masih ada memberikan pendapat dari kita, Pak. Udah ada. Ya, saya ke sebelah kiri dulu, Pak Idris Lainala. Udah? Oh, jadi nggak lagi. Oke, siap. Kita ke kanan, Pak Hendrik Lewerisa. Baik, terima kasih pimpinan, Ibu Bapak anggota Panja yang saya hormati, Pak Menteri BUMN dan jajaran yang saya hormati, Pak Wamen, Rut Garuda dan jajarannya yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, sikap kami sebagai anggota Panja yang juga adalah anggota fraksi Partai Gerindra yang menyetujui laporan Panja tadi itu adalah wujud dari sikap politik fraksi Partai Gerindra yang memang sejak awal mendukung upaya penyelamatan Garuda. Bagi kami, Garuda itu tidak semata-mata hanya bisnis atau legal entity. Tapi Garuda adalah maskapai penerbangan milik negara dan bangsa ini yang memang harus diselamatkan. Negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia, negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, kasihan kalau national flag carrier kita kemudian harus mati. Dan oleh karena itu bagi fraksi Partai Gerindra, bagi kami sebagai anggota Panja bukan semata-mata untuk menyelamatkan satu bisnis atau legal entity, tapi ini maskapai penerbangan nasional. Garuda menurut kami adalah satu maskapai yang masih memiliki brand entity yang sangat bagus. Dan oleh karena itu wajar dan beralasan kalau entitas ini harus diselamatkan. Karena ada hope, ada harapan bahwa di kemudian hari pasti akan bisa bangkit lagi. Ya, dan oleh karena masih memiliki brand entity yang sangat bagus, maka menurut kami adalah satu keputusan yang sangat bijaksana kalau pemerintah dan DPR menyetujui dan mengupayakan secara konkret langkah-langkah untuk penyelamatannya nanti. Nah, terpuruknya Garuda hari ini kan kita semua tahu, itu kan karena tata kelola perusahaan yang buruk yang terjadi selama bertahun-tahun. Ditambah lagi dengan tekanan revenue dan operasional yang terjadi di 2 tahun terakhir, ini membuat sangat berat sekali untuk Garuda. Tetapi dengan keyakinan bahwa jika Garuda dikelola hari ini dengan sentuhan manajemen yang baik, di bawah arahan dari Pak Menteri BUMN dan dengan sentuhan yang konkret dari direksi Garuda, kami yakin betul bahwa saatnya nanti Garuda ini kalau memang harus lolos dari PKPU nanti, kami punya keyakinan Garuda akan terbang tinggi lagi Pak.
dan akan bersaing lagi dengan maskapai penerbangan lain. Saya kira demikian, itulah harapan kami. Merdeka, salam Indonesia Raya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Henry. Salam Indonesia Raya, Gerindra. Gitu. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke Pak Darmadi Durianto. Ya, terima kasih pimpinan. Yang terhormat Pak Menteri dan jajarannya, Pak Wamen, Pak Tiko, Pak Arya, Pak Irfan, Dirut Garuda dan jajarannya. Mewakili Panja dan anggota fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan. Yang pertama adalah kita tentu ingin memastikan Bapak Kementerian BUMN dan Garuda Garuda ini bisa going concern. Ya, kan udah banyak nih, ada 10 poin. 7 poin memahami, kemudian ada yang meminta, menyetujui kata-katanya di sini 10 poin. Nah, poin-poin ini saya minta dipahami dengan benar sehingga betul-betul Garuda ini bisa going concern, Pak. Nah, dikawal dengan baik. Kalau perlu memang Bapak mengadakan stress test mengenai ketahanan keandalan daripada strategi ini dan ketahanan keuangannya. Ya, jangan sampai nanti waktu di stress test kemudian ini nggak bertahan lama gitu. Ya. Ini kan orang melihat nih sekarang DPR menyetujui, memahami, ya, mengusulkan, bukan mengusulkan, menyetujui, memahami, meminta, ya. DPR sudah memahami, menyetujui, kemudian meminta. Nah, BUMN juga sama-sama kita setuju, ternyata hanya bertahan 5 tahun, 10 tahun. Ya. Nah, ini menjadi hal yang paling poin. Karena ada juga yang katanya ini stress test Garuda hanya 10 tahun saja dengan kayak gini. Ya. Jadi, itu permintaan pertama kami mengawal dengan, mari kita bersama-sama mengawal dengan baik, Pak. Ya, berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah soal investor strategis memang menjadi hal yang sangat krusial juga untuk di samping harus mempertahankan minimal 51%. 409 juta US dollar untuk pembayaran pajak, hutang, karyawan, rasionalisasi, PKPU dan aftur. Ya. Nah, ini adalah kita minta serius ini mencari investor strategis, Pak. Ya. Cara-caranya bagaimana bisa dirumuskan, ya mungkin sama-sama kita bisa membahas itu. Yang ketiga adalah kita berharap nggak ada lagi pembicaraan mengenai minimal 51% penguasaan pemerintah. Jadi harus di atas 51%. Jadi lain kali jangan datang ke kami lagi dengan saham kemudian 20% ya dan sebagainya. Ini konsep kami yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah permintaan daripada fraksi PDI Perjuangan adalah kami minta Bapak mengawal usut tuntas kasus hukum Garuda. Ya, kalau butuh backup dari Komisi 6 tolong kasih tahu, tapi kami minta ini usut tuntas kasus Garuda ini ya, yang merugikan negara sangat besar sekali. Nah, saya pikir dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal 4 poin pokok menyambut 10 poin dari Panja. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi Durianto. Ada, cuman fraksi Gerindra juga. Saya kasih dulu ke fraksi PAN. Baik, Wintan. terima kasih Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan Panja, juga Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri BUMN, Pak Sesmen, Wamen 2, Dirut Garuda, beserta seluruh jajaran Kementerian BUMN dan Garuda. Dari fraksi PAN ada, artinya kita sudah sepakat menyetujui rekomendasi ini dan pemerintah juga tadi sudah menjawab. Hanya tambahan catatan saja dari poksi kami. Yang pertama adalah 7,5 triliun pembiayaan dari cadangan APBN ini betul-betul harus bisa digunakan dan keberlangsungan usaha Garuda itu. Kemudian yang kedua adalah
dari implementasi bisnis plan, terutama adalah optimalisasi rute, ini harus betul-betul diberikan kewenangan penuh kepada Garuda untuk menentukan rute-rute yang memang gemuk dan menghasilkan. Kami sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan bahwa mengusut tuntas karena keterpurukan Garuda saat ini adalah karena mismanagement yang lalu, sehingga tentunya kita berharap bahwa ke depan sehat. Yang terakhir bicara mengenai majority shareholders, kita pahami bahwa untuk keberlangsungan usaha ini masuknya investor baru, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mayoritas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andre masih mau bicara? Ya, 1 menit lah paling lama. Syarat sahnya rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin Manurung, pimpinan Komisi 6 bersama Pak Haikal dan seluruh teman-teman anggota Komisi 6, Pak Menteri, Pak Wamen 2, Bapak dan Ibu Deputi, staf khusus, dan Dirut Garuda dan Pak Pras, dan juga ada Pak Asdep di belakang. Panja Penyelamatan Garuda DPR di Komisi 6 sudah bekerja, dan kami dari fraksi Partai Gerindra sesuai dengan arahan Pak Prabowo sudah melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Bahwa dalam rapat-rapat panja fraksi Partai Gerindra sesuai arahan Pak Prabowo sudah menyampaikan dan melaksanakan komitmen kami untuk menyelamatkan Garuda. Ya, Bapak lihat saja, fraksi Gerindra paling banyak hadir di sini Pak, secara fisik. Ya, ini komitmen kami Pak. Jadi komitmen itu bukan dengan kata-kata, tapi Pak Haikal hadir, Pak Husein hadir, Pak Hendrik hadir, Andre Rosiadi hadir. Bapak lihat ada 4 anggota fraksi kami hadir. Ini menunjukkan komitmen nyata kami. Bang bahwa Andre, kami tapi hadir nggak ada yang secara- perempuan nih hari Kartini. Iya. Pemilik saham itu. Ya, luar biasa, Ibu. Tapi 1 lawan 4 belum tentu menang. Ya. Ini soal komitmen. Jadi komitmen itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata. Itulah Gerindra. Nah, komitmen itu sudah kami laksanakan. Kita sudah memberikan rekomendasi, termasuk ada beberapa hal yang perlu catatan Pak Menteri. Garuda itu dulu pernah diselamatkan, tapi sudah selamat, sudah bagus, berantakan. Kenapa? Karena tidak konsistennya pelaksanaan bisnis plan. Tolong Pak Tiko dan Pak Irfan konsistenlah. Jangan sampai nanti sudah selamat ada intervensi lagi ke Pak Irfan. Tolong ini rute ini, tolong ini pesawatnya beli yang ini, gitu loh. Akhirnya ini catatan. Untuk itu tadi di dalam rekomendasi panja ini Bapak diminta bikin laporan berkala kepada kami. Ya, itu. Enggak lah, kita enggak begitu-gitulah Pak Prof. Kalau Gerindra itu enggak ada minta. Nah, lalu itu konsistenlah soal bisnis plan Bapak. Jangan takut diintervensi. Lalu yang terakhir soal ya penegakan hukum. Dari awal kami mendorong Pak Erik, dan alhamdulillah Pak Erik sudah ke Jaksa Agung dan sudah melaporkan, dan ini sudah berproses. Jadi sekali lagi konsisten Pak. Ya, lalu terakhir catatan kami sama dengan yang lain-lain. Di awal dalam rapat kami juga menyampaikan ketegasan kami. Silahkan investor strategis masuk ya untuk Garuda bersama-sama pemerintah di dalam, tapi jangan sampai kepemilikan pemerintah berkurang dari minimal 51%. Itu catatan kami Pak. Ya, kita menyelamatkan Garuda ini karena Garuda ini national flag carrier kita, kebanggaan rakyat Indonesia, ya, kebanggaan bangsa negara kita. Lalu jangan sampai kita jual sahamnya di mana pemerintah di bawah 51%. Jadi catatan kami minimal 51% itu harga mati Pak. Itu saja. Selamat bertugas. Sekarang PR-nya di pemerintah. Ya, jangan sampai kalah kita. 17 Mei Pak Irfan. Ya, ini harga diri pemerintah, harga diri Garuda, dan harga diri rakyat Indonesia. 17 Mei kita tidak boleh kalah. Garuda harus menang PKPU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Andre. Mungkin saya tambahkan sedikit supaya Pak Menteri juga
mengetahui bahwa dalam proses pembahasan di Panja seluruh fraksi terlibat aktif. Jadi mungkin karena ini rapat di masa reses, jadi kebetulan yang masih di Jakarta atau yang bisa kembali ke Jakarta dari Dapil hadir fisik, tetapi pada saat rapat Panja seluruh fraksi aktif dan juga mengeluarkan pikiran-pikiran. Kami juga sempat ada perdebatan-perdebatan yang cukup panas, tetapi satu hal yang saya lihat sebagai pimpinan Panja, saya lihat dari keseluruhan fraksi itu mengeluarkan pikiran terbaiknya untuk penyelamatan Garuda Indonesia dan juga untuk bangsa dan negara kita tercinta ini. Saya pikir masih ada lagi dari online. Panjat Kadir mau bicara, mewakili Nasdem. Cukup Bapak, karena udah oleh teman-teman tadi hampir sama aja. Ya, baik. Jika memang tidak ada lagi yang ingin memberikan pendalaman, pendapat dan pertanyaan, kami persilahkan kepada Pak Menteri BUMN RI untuk memberikan jawaban dan tanggapan. Oke, Ketua. Pak Awi ya? Ya. Oh iya, silakan. Tadi saya tanya, ada lagi Pak Awi? Oke. Lagi jadi Silakan. masalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 dan anggota yang kami hormati, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Pak Tiko, dan jajaran yang kami hormati. Tadi sebenarnya tidak ada surprise sih jawaban dari pemerintah. Akhirnya pemerintah mau menolak rekomendasi Panja. Kalau menolak itu malah surprise, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan memang bagian dari skema untuk penyelamatan Garuda. Karena kita lihat memang berdasarkan data dari kementerian itu, kalau posisi hari ini pesawatnya tinggal 27, ya gimana mau bersaing. Ini merupakan komitmen dari kita, dari DPR. Dan kalau kita lihat memang mungkin masyarakat Indonesia secara umum sudah banyak mulai lupa dengan Garuda ini, karena memang sosialisasinya sudah mulai hampir hilang. Ya gimana mau sosialisasi, usahanya hampir kolaps gitu. Dan kalau kita lihat sosialisasinya, ya memang nggak ada lah. Terus berikutnya, ini yang menjadi catatan pula. Setiap persoalan yang melanda BUMN kita itu selalu solusinya selalu PMN, dan termasuk Garuda ini. Ya meskipun PMN juga dibenarkan oleh undang-undang, asalkan persetujuan oleh DPR, cuman jangan sampai mengesankan kepada publik bahwa BUMN itu selalu penyelesaiannya harus hanya pintunya melalui BUMN. Itu yang harus kita hindari. Apalagi misalkan tahun 2021 kemarin, ini jangan sampai terulang Pak Menteri, Garudanya ini kan seharusnya kan sudah ikut di PMN tahun lalu kalau nggak salah ya, kita ikut menyetujui juga, tetapi entah ada persoalan apa di kementerian, di pemerintahnya sehingga Garuda ini tertinggal gitu. Jadi kami berharap ini dimaksimalkan supaya fight gitu kan, karena kita di Komisi 6 ini membahas soal Garuda ini juga membutuhkan energi, sampai Pak Herman Heron itu imunnya turun itu. Beberapa kali beliau harus dirawat itu. Salah satunya karena memikirkan Garuda mungkin itu. Nah, upaya keras dari teman-teman ini mohon tidak disia-siakan. Kami doakan Bapak di kementerian dan juga direksi di Garuda bisa fight nanti, bisa menyelamatkan Garuda kita ini. Dan kami berharap juga ini untuk solusi jangka panjang. Jadi ini mungkin sudah menjadi kesadaran politik bagi kita semua, bahwa jangan sampai nanti misalkan di 2024 terjadi pergantian pemerintahan, nanti skema terhadap Garuda berubah. Ini kan yang menjadi kacau kalau misalkan pergantian kabinetnya berganti, direksinya berganti, terus bisnis plannya ikut berganti, ikut terdampak. Yang menjadi problem di kita kan seperti itu selama ini. Banyak dominasi hal-hal yang politis, membuat arah dari aksi korporasinya juga menyesuaikan, dan saya kira ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjadi solusi yang jangka panjang. Saya kira itu pimpinan, terima kasih atas perhatiannya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awi dari fraksi P3. Cukup apa masih ada?
sebelum saya kembalikan ke Pak Menteri, saya persilakan kalau masih ada. Cukuplah kita mau buka puasa nih. Tidak ada ya? Cukup Pak Martin. Oh, cukup, baik Pak Amin, PKS hadir juga. Baik, Intinya sama. siap. Kalau memang tidak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Menteri untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Pimpinan Komisi 6 yang terhormat dan tentu wakil rakyat yang hadir hari ini, kami tentu dari pihak Kementerian BUMN dan tentu manajemen Garuda yang hadir akan menjaga komitmen dan arahan yang diberikan kepada kami, dan tentu kita coba amanahnya ini kita bisa jalankan sebaik mungkin. Untuk apresiasi mungkin kalau tidak keberatan nanti kita ingin kasih aplaus kepada pimpinan dan seluruh Komisi 6. Ayo. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih kepada Saudara Menteri BUMN yang telah memberikan tanggapan dan juga apresiasi. Saya rasa ini raker pertama kita di mana kita semua sama-sama berdiri dan kita diberikan aplaus. Jadi cukup memberikan rasa syukur juga bahwa kita sudah melaksanakan tugas-tugas baik secara pengawasan maupun dengan baik. Baik, jika memang demikian kita lanjutkan untuk membacakan draft kesimpulan rapat kerja kita. Singkat sekali. Ya. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN RI, penyampaian rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI ke Menteri BUMN RI. Atau kepada itu? Kepada kali ya. Kamis 22 April 2022. Jumat, untung Pak Andri ingetin. Baik. 1. Komisi 6 DPR RI telah menyerahkan laporan akhir Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI kepada Menteri Interupsi Ketua. BUMN. Ini belum Bapak serahkan ini dokumen simbolisnya. Oh iya. Oke.
Iya, pertama kali tuh. Emang kreatif ini Pak Menterinya ini. Baik. Baik. Jadi dengan kita setelah serahkan laporan akhir Panja Penyelamatan Garuda kepada Menteri BUMN RI, maka poin nomor 1 ini kita ketok. Setuju ya? 2. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk secara konsisten melaksanakan rekomendasi akhir yang diberikan oleh Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI. Setuju Pak Erik ya? 3. Laporan akhir Panja Penyelamatan Garuda Komisi 6 DPR RI merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN RI. Ya, laporan akhir kayaknya A-nya itu huruf besar juga tuh. Laporan akhir hanya huruf besar, kesimpulan itu huruf besar juga tuh, karena itu terjadi dari kesimpulan. Nah, setuju? Setuju. Yuk. Baik. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang telah hadir pada raker kali ini dan juga kepada Saudara Menteri BUMN RI beserta jajaran. Atas nama pimpinan Komisi 6 kami ucapkan terima kasih dan izinkan kami menutup rapat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.